والسلام علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبما عزمنا أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan Islam, dan itu adalah sebuah nama utama kita. Kami bersaksi tidak ada Tuhan yang selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan. Limpahan salawat dan salam semoga selalu curah atas Rasul yang mulia, pemimpin kita, kekasih kita, pendidik hati kita, Rasul hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta saudara sahabat yang mulia, serta kepada kita seluruh yang mengikuti yang setia, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau yang akhir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Allah, berikan hati kami senantiasa mengingatmu, ya Allah, dan berikan jiwa kami dengan rasa syukur, dan berikan diri kami dengan dapat melaksanakan ibadah yang sesuai. Amin. Misalnya Eki Yasul yang kami hormati, alhamdulillah salam kenal dengan semua. Sama Alhamdulillah, insya Allah kita datang ustazah yang cantik, insya Allah hebatnya, insya Allah kita yang menang. Tentunya juga sahabat-sahabat surga, alhamdulillah, insya Allah senantiasa wafiyat. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua dimudahkan nikmat sehat dan nikmat waktu ustazah. Jika kita dimudahkan kita sama-sama berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah perlu dengan berkah dari Allah, dari para malaikat, mudah-mudahan silaturahmi hari ini akan membawa keberkahan dan kesehatan kita, keluarga kita. Amin. Dan alhamdulillah tema yang disampaikan oleh Ustazah sangat cocok ya Ustazah, karena sebentar lagi kita berada tiba di penghujung tahun 2025. Jadi kita saatnya untuk bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita, insya Allah dengan rahmat Allah dan keinginan dari kita dan kita tahun depan akan kita isi dengan amal soleh yang lebih lebih baik. Amin. Untuk waktu saya sudah kirimkan kepada Widi kurikulum kita dari Ustazah itu, masya Allah begitu banyak yang beliau dan juga aktivitas beliau, insya Allah. Semoga saudara-saudara Allah dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah dan kita ibadahi, yang memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita, zahir batinan, zahir dan batin. Dan Allah menegur kita bahwa kenikmatan atau nikmat yang Allah berikan itu akan mungkin kita hitung. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ada yang mau baca terjemahannya? Lagi cari-cari dulu. Jadi intinya, ya Allah tidak memberikan kepada kita nikmat kecuali banyak, dan kita kata Allah nggak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Kalau kita mau menghitung aja nggak sanggup, gimana kita mensyukurinya ya? Sanggup nggak kita?
Ya, dan Allah juga telah memberikan kepada kita terus menerus all the time waktu, ya, kesehatan, dan insya Allah pada hari ini juga kita diberikan keberkahan. Mudah-mudahan rumah ini menjadi baiti jannati bagi Ibu Kumala sekeluarga. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling mulia, kekasih Allah, kekasih kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat dulu, mau nggak? Salawat yang lagi populer ya, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hari ini saya bahagia sekali bisa diundang untuk hadir, untuk belajar bersama di majelis taklim atau pengajian Salsabila. Ibu tahu Salsabila apa? Air di surga, ya. Di dalam surat Al-Insan ayat 18 disebut ya, ainam fiha tusamma salsabila. Jadi air, telaga air yang dinamakan disebut langsung sama Allah salsabila. Salsabila itu air yang campurannya ada jahe, tapi jahenya surga sama jahenya kita lain ya. Dulu kalau minum air jahe kan panas gitu, habis panas tidur ya, terus badan jadi enak gitu. Tapi jahenya di surga beda, kita tidak cuma merasakan kesegaran, tapi juga kebahagiaan, kesehatan yang gak terputus. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan tidak hanya menjadi nama majelis taklim ya, tapi juga menjadi harapan dan doa supaya kita semua yang di sini bisa bersama-sama berada di Salsabila, di telaga, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, senang ya. Apalagi nanti kita saling panggil, saya Ibu Kumala dan juga ibu yang lain gitu. Ini sepertinya memang kakak-kakak saya ya. Kakak-kakak saya, tapi wajahnya Masya Allah berseri-seri. Masya Allah. Jadi ini pertama saya datang ke sini ya, Ibu Kumala, Bu Hani, juga ibu yang lain. Bu Endah, Ibu Endah sama Ibu Endah, oh iya, Masya Allah, segera Bu Kumala, Ibu Endah, Masya Allah, terima kasih. Rumah yang indah bukan karena besarnya, tapi karena keberkahan yang ada di rumah ini. Masya Allah. Salam kenal, nama saya Evi, tinggal di Bintaro, di sektor 9. Mungkin ibu di Bintaro, di mana? Di Emerald, tetangga kita di dekat Terus Market ya. Saya di Taman Puri, ya deket ya. Jadi kalau jalan lumayan juga sih peringatan. Alhamdulillah ya. Saya sangat bahagia ketika berada di komunitas yang baru. Kenapa? Karena nambah lagi saudara saya. Masya Allah. Kan kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama muslim itu saudara. Ya, no matter beda malnya, beda hartanya, beda kedudukan, beda tahtanya, enggak jadi masalah. Kita adalah saudara. Beda suku juga Bu. Ada yang dari Sumatera nggak di sini? Ibu Kumala dari mana? Ayah Aceh. Aman di sana ya, insya Allah ya. Ada beberapa. Ya Allah, kita ya nanti saudara-saudara kita di sana kuat dan sadar. Ada lagi yang dari Sumatera Selatan enggak? Sumatera Utara.
Oh, Sumatera Utara, Aceh. Ibu, Aceh. Banyak yang dari Aceh. Oh, ini Sumatera Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada Sumatera Selatan enggak? Dari mana Ibu? Oh, Mbak. Saya Sumatera Selatan, Ibu. Saya dari Lahat, kampung. Om kita, Om kita gelo. Om kita galau, Om kita galau. Saya dari Sumatera. Tapi kata Allah gini, Bu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ibu boleh baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Hai orang-orang ya, hai manusia, aku sudah ciptakan kalian kata Allah, laki perempuan, berbagai-bagai bangsa, suku. Berarti yang mintain perbedaan itu siapa? Apa tujuannya Bu kira-kira Bu? Kok banyak banget, kenapa nggak dijadiin satu aja? Orang Aceh semua gitu. Kenapa Bu? Lita'arufu. Untuk saling kenal, saling dekat gitu. Kayak saya nggak mau lah kumpulin sama orang Lembang aja. Orang gila, orang galau. Oh kita galau. Tapi saya pengen kenal sama, ya kalau bisa seluruh Indonesia, kalau bisa juga berbagai bangsa yang lain. Karena Allah bilang kita kamu banyak-banyak lah kenal sama saudara-saudara kalian. Ya, jadi walaupun saya dari Sumatera, ibu dari Barat, Utara, Aceh, we all saudara. Ya, saudara sesama Palembang juga. Tapi bapaknya Aceh. Oh, pernah tinggal di Palembang. Bisa bikin tempe, Bu? Enggak. Enggak di aku. Jadi kita sama-sama ya Bu ya, sama saudara. Jadi kalau nanti ibu ketemu saya di mall, saya tegur ibu-ibu, jangan lupa sama saya. Ibu ini insya Allah ya, kita semua bersaudara. Dan ibu yang dirahmati Allah, kita di dunia sudah menjalani sebuah perjalanan hidup. Suka, duka, senang, musibah, sakit, sehat, berani, mudah-mudahan segera sehat Ibu. Kita doakan Tuhan ya. Semua sudah kita lalui. Kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang kita keluh, kadang-kadang kita ikhlas, kadang-kadang kita nggak terima takdir. Tapi satu hal yang nggak boleh kita tinggalkan, yaitu evaluasi diri kita. Kenapa kita dikasih takdir begini? Kenapa kita dikurangi nikmatnya sama Allah? Kenapa kita diberi sakit? Kenapa kok rasanya hati gelisah kayak gitu? Nah, itu jarang kadang-kadang. Padahal harusnya kita evaluasi. Bahasanya Bu Kemala muhasabah. Ya, muhasabah itu evaluasi. Kenapa Bu? Muhasabah itu bukan cuma evaluasi, tapi dengan muhasabah kualitas hidup kita ini akan naik, akan bagus, best dari dunia sampai akhirat dengan muhasabah. Dan biasa nih Bu, kalau akhir-akhir tahun nih banyak banget ya materi muhasabah. Kira-kira kenapa Bu? Kenapa kok muhasabah itu mesti akhir tahun sih? Kira-kira kenapa Bu? Menilai diri kita. Kenapa lagi Bu? Kenapa lagi? Ya, simple Bu. Karena kalendernya ganti. Ya kan tahunnya beda ya. 2025 jadi 2026. Kalendernya ganti. Itu yang pertama ya, kalendernya ganti. Jadi angkanya tuh berubah Bu. Angkanya berubah kan jadi nggak kan? Ya kalendernya kan kalender Masehi ya. Kalau kita kalender Masehi. Kalau Hijriah kan pergantiannya di bulan Muharram ya. Nanti bikin lagi tuh tahun baru Islam yang Muharram. Yang kedua, udah kayak kebiasaan. Kan ada bank-bank tuh melakukan audit ya di akhir tahun ya, di akhir tahun ada audit, ada perencanaan, atau kalau ibu-ibu
yang cantik-cantik di sini udah punya plan gitu. Tahun 2006 mau umroh bareng misalnya. Tahun 2006 mau pergi kemana sama keluarga dan sebagainya. Itu seperti sudah jadi kebiasaan. Padahal sejatinya muhasabah itu anytime, nggak mesti nunggu akhir tahun. Bu, kalau kita lagi gelisah, nggak enak hati, masa nunggu sampai Desember 31? Atau kalau kita punya dosa yang harusnya ditobati, diistighfari, masa kita masih muhasabah akhir tahun, tunggu undangan dari salah satu lalu? Iya, kalau sehat. Kalau capek, dulu sama-sama belum ada ini. Ya Allah. Jadi seharusnya di setiap hembusan nafas kita ada muhasabah. Ya Allah, itu keren banget ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak bilang ini salah. Tapi paling tidak kita muhasabah bareng-bareng. Nanti akan ada muhasabah bersama, di mana kita akan merenungi bersama-sama perjalanan yang sudah kita lakukan. Bukan setahun ke belakang, kan setahun yang lalu, tahun 2024 kita udah muhasabah, bukan. Sepanjang hidup kita, dari perjalanan hidup kita dari balik sampai sekarang. Insya Allah nanti akan kita bawa bersama-sama. Ya. Jadi ibu kalau mau lihat makna muhasabah, nih, muhasabah berasal dari kata hisab. Dulu kalau udah dengar hisab, langsung tarik nafas ya Bu. Istighfar. Artinya apa? Menghitung, mengevaluasi, menimbang diri pakai timbangan amal Bu. Sebelum nanti ditimbang Allah. Pakai timbangan Allah yang nggak mungkin salah. Kalau timbangan manusia bisa aja lebih dikit, seon, dua on gitu. Timbangan Allah nggak akan pernah salah. Dan kita nanti ditimbang, tinggal nentuin aja mana yang lebih berat. Kebaikannya yang baiknya di sini. Kalau keburukan, yang keburukan yang berat. Hati-hati terhadap timbangan Allah. Takutlah pada timbangan Allah. Coba lihat di surat Al-Hasyr 18 itu ya, Al-Hasyr surat ke-59. Saya lupa mencantumkan surat dan ayatnya. Ada yang mau baca ini? Ada yang mau baca Al-Quran? Mungkin sahibul bait, ibu mau baca Al-Qurannya? Enggak? Ayo. Al-Hasyr 18. Kalau baca Arabnya dapat pahala gede. Ayat 18. Oh iya. Oh iya boleh. Ayo baca Arabnya yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima pada bisa, bagus juga. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah Bu. Ini yang dipanggil sama Allah siapa Bu? Kita ya, kita. Oke.
stressingnya di sini sampai 2 kali Allah sebutkan. Wattaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu sama Allah. Jadi kalau ulama mendefinisikan takwa itu adalah menjaga diri dari azab Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. That's it. Udah cuma itu aja. Hindari azab Allah, jangan sampai Allah marah sama kita. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tuh sebetulnya tolak ukurnya gampang banget tuh. Kira-kira Allah suka nggak ya kalau saya mau berhenti sama ini? Kira-kira Allah marah nggak ya kalau saya pergi ke sini? Kira-kira itu aja katakannya. Tapi kalau iyalah masih Allah senang kalau kita ngaji, just do it, lakukan itu. Tapi kalau kita udah ngomong sana, ngomong sini, Allah murka ya, oh ya Allah murka pasti nggak boleh ngomong gitu. Ya udah kita langsung istighfar. Ini disebut sama Allah sampai 2 kali. Dan satu lagi stressingnya, apa yang udah kamu siapin untuk hari esok? Esok tuh bukan besok ya Bu, bukan hari Kamis, bukan. Hari esok itu hari akhirat. Ya Allah, di satu ayat aja punya makna dalam banget. Jadi kita sama Allah disuruh, kamu udah siap belum buat ngadepin hari esok? Bekalnya udah ada belum gitu. Kira kalau kita ditanya sama Allah, kita jawabnya apa? Kalau ya mikir dulu. Oh sedikit ya Allah ditanya ya. Tuh, kalau ditanya tentang persiapan, pasti ibu bilang belum siap ya. Ada yang bilang udah siap? Kalau kita mau umroh aja nih, umroh. Packingnya kan luar biasa kan ya. Packingnya dilihatin, terus itu padahal udah dikunci pakai gembok gitu, dibuka lagi. Ini udah belum ya, ini udah belum gitu. Sampai kadang kayaknya belum ya rendang. Sambal sambal Mustafa. Abon gitu. Kayaknya kita khawatir banget. Padahal pergi umroh itu kan hanya beberapa jam. Dan insya Allah balik lagi kan? Itu perjalanan akhirat, Bu. Balik lagi nggak kita? Enggak. Bagaimana persiapan kita menempuh perjalanan yang nggak pasti nyampe-nya kapan, persiapannya apa? Itu kadang-kadang kita nggak tahu gimana ceritanya. Orang pergi umroh aja kita siap luar biasa, kita yakin balik. Tapi kalau ke akhirat, udah pasti nggak balik. Pasti nggak balik. Ntar ya Allah, bentar, 5 menit aja mau balik ke dunia. Mau nyiapin itu tuh utang-utang yang belum kelar. Mau minta maaf dulu sama saudara. No way, nggak bisa. Udah nggak bisa lagi. Udah selesai. Ya. Jadi ditegur sama Allah, kamu udah siap belum? Jadi sekarang kalau misalnya ada yang belum kita siapin, tambahin deh. Sama kayak kita lihat kopernya umroh. Kayaknya kerudungnya baru 1 nih. Belum putih belum. Mana ya yang bahannya kaos biar nyaman. Beli dulu ke sana. Ke mall atau ke transit. Jadi kita nambah-nambah Bu. Ini belum lengkap kayaknya nggak enak nanti gerak ganti lagi yang baru. Di dunia kita masih punya kesempatan untuk milih-milih lagi, nambah-nambahin lagi. Tapi kan di akhirat udah nggak ada waktu lagi. We have no time anymore. Udah nggak ada lagi untuk ingat Allah. Ini yang luar biasa. Boleh dibalik lagi? Slide berikutnya. Oke, nah ini yang menarik nih. Umar bin Khattab, sahabat Rasul, ya radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kita dihisab. Bukan hisab ahli hisab yang suka merokok, bukan. Hisab. Jadi nasihatnya Umar bin Khattab ini ya Allah seakan membuat kita ya Allah disuruh menghisab diri kita sendiri. Gimana Bu kira-kira caranya?
kita melaksanakan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Kira-kira gimana tuh? Kalau ibu dikasih hadis ini, hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Kira-kira yang ada di pikiran kita apa? Taubatan nasuha. Apalagi? Masya Allah. Apalagi? Sedekah. Terus? Ya, ya baik Bu. Jadi biasanya kita tuh bisa aware kalau dikasih pertanyaan. Ya nggak? Baru kita jawab, oh iya belum. Oh iya yang ini. Oh iya yang itu gitu ya. Jadi iya. Jadi kayak panik gitu. Saya kasih pertanyaan tapi jangan panik, santai aja. Ya. Jadi kalau ditanya per hari ini, dari kemarin-kemarin kita makin dekat atau makin jauh sama ini? Pede ibu-ibu bilang makin dekat. Masya Allah. Iya. Makin dekat. Ya Allah. Masya Allah. Hebat. Sampai saat ini, apakah ada ucapan-ucapan yang tidak pantas kita keluarkan kepada orang lain? Nah, sekarang udah mulai nggak pede ini. Tuh kan, manusia jadi kambing hitam. Namanya juga manusia. Ada nggak Bu? Ya Allah. Jadi nggak sadar ya. Bu hati-hati. Kadang-kadang kita suka nggak sadar Bu. Satu, ngucapin janji. Janji itu kadang-kadang sama orang-orang terdekat ya. Tanpa nanti ya kalau nggak mau dari ngaji nanti bakal dibikinin makanan yang enak gitu. Atau habis ngaji lupa kecapean. Atau sama anak, sama cucu. Dulu di sini udah pernah punya cucu. Wah, Masya Allah. Doakan saya juga mau punya cucu. Insya Allah Desember melahirkan. Insya Allah. Insya Allah. Ya, cucu pertama. Saya punya anak 4 Bu, perempuan semua. Baru 1 yang menikah. Masih ada stok 3 lagi. Ayo kita berjodoh. Mantu-mantuan, besan-besanan. Ya Allah. Jadi Bu, gimana tadi cara ngukurnya? 1, apakah kita makin dekat atau makin jauh sama Allah? Makin dekat. Apakah lisan kita selama ini sudah pada tempatnya? Kita mengeluarkan kata-kata tidak menyakiti seorang pun. Ya kadang-kadang sih, kadang-kadang nggak sadar itu. Yang ketiga Bu, apakah ibadah itu selama ini ada yang perlu ditambah? Ada. Ibadah apa kira-kira Bu? Jangan bilang banyak loh, itu bukan jawaban. Salat ya. Apa lagi? Puasa, apa lagi? Sedekah, banyak kali puasa sedekah. Ya udah tinggal ditambahin aja. Ya Bu, tinggal ditambahin aja. Kalau sholawat, kalau orang sholatnya jumlahnya, jenis sholatnya atau fungsinya? Ayo saya balikin dong. Fungsinya berarti kualitinya kan, bukan kuantitinya. Ya, kalau melakukan ibadah itu bukan saya bilang yang sunnah diabaikan, enggak. Yang wajib itu yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Sholat, ibu merasa sholatnya ya belum sholat tahajud, belum sholat duha. Wajibnya udah belum, udah masuk belum gitu. Ayo, saya bikin pelatihan sholat khusyuk sama Bu Ningrum juga, sama Ustazah Ningrum sama ada Kak Selvi. Beberapa kali kita bikin sampai di luar kota.
itu akan dibawa. Alhamdulillah, kan kita maintain terus tuh pesertanya. Mulai ngerasain kehadiran hatinya di hadapan Allah. Itu aja sebenarnya Bu, kunci sholat khusyuk itu. Kita merasa sedang sholat, sedang bicara dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Udah itu aja. Kalau kita aware kita sedang sholat, insya Allah nggak akan lari kemana-mana. Nggak akan lari ke Citos, ke Penny Mall. Karena kita nyadar kita lagi sholat, lari balik lagi. Ya Allah, ya itu tadi ya Bu. Kalau kurang ditambah kualitasnya, ditambah kualitasnya. Kalau puasa, yang wajibnya kan Ramadan. Wajibnya Ramadan. Gimana caranya membuat Ramadan itu diterima sama Allah? Gimana caranya? Tambahin ilmu, ya tambahin ilmu tentang puasa. Nah, itu ada serinya nanti. Oke, kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali. Saya ambil dari kitab beliau, kitabnya Al-Muhasabah wal Muraqabah. Beliau membagi muhasabah itu menjadi dua. Saya sampai jam berapa, Bu? Waktunya singkat sekali. Menjadi dua. Satu, muhasabah sebelum beramal. Jadi kalau kita mau ibadah, belum mulai. Kita harus evaluasi dulu. Bukan muhasabah itu udah habis beramal, udah habis puasa, akhir tahun baru muhasabah, enggak. Sebelumnya, kata Imam Al-Ghazali, muhasabah dulu sebelum kita beramal. Tanya-tanyain dulu nih diri kita. Ya. Apa muhasabahnya? Menguji niat. Apakah amal yang dilakukan beneran karena Allah atau karena orang lain? Ya kan? Karena kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat dan kita semua akan dapetin apa yang kita niatkan. Bu, Ibu datang ke sini niatnya apa? Serius. Pengajian. Serius, alhamdulillah. Kirain niatnya ketemu saya. Sekalian andai gitu. Niatnya ya soalnya udah nggak enak sih, beberapa kali nggak datang, dari diundang beberapa kali, udahlah datang aja lah, ya basa-basi datang. Ya udah, kita akan dapetin yang kita niatin, udah itu aja. Atau hari ini ibu yang beliau Ibu Endang masak enak hari ini, spesial pokoknya masakannya apa ya, kalau nggak kesana kapan lagi bisa ngerasain masakannya Bu Endang gitu. Niatnya itu aja yang didapetin. Pahala ngajinya gak dapat. Itu artinya apa? Muhasabah itu sebelum itu ngaji udah disiapin. Mau ngaji, mau belajar bareng. Udah, masalah nanti ada makanan enak, bonus. Bonus ya. Yang kedua, menguji niat apakah dilakukan karena Allah atau demi pujian manusia. Oh, ini banyak banget ketika melakukan sesuatu, entah itu sedekah, entah itu puasa sunnah gitu, pengennya dipuji, ngantuk banget. Kenapa kok ngantuk, kelihatan kamu kayak matanya kayak gitu. Tadi bangun jam 1, tahajud sampai jam 3, ada subuh tidur lagi. Jadi hebat kamu, aku nggak bisa berbunga-bunga. Iya. Insya Allah. Tapi kita nggak bisa nilai orang riak apa enggak. Yang tahu cuma siapa? Satu Allah, dua diri kita. Jadi kita nggak bilang dulu enggak. Lu riak ah, kamu mah riak gara-gara pengen disut, diliput, nggak bisa. Siapa tahu dia, Bu. Wah nih, yang tahu hatinya memang ikhlas dan pengen ngeliatin, ayo teman-teman bantu, kasihan nih saudara kita nih di Aceh gitu, kita aja belain jauh-jauh ngangkut beras gitu.
berprasangka baik aja ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, terus yang ketiga, mengukur manfaat dan resiko sebelum amal itu dilakukan. Jadi kita nih Bu, melakukan segala sesuatu ditimbang dulu gini. Kira-kira kalau saya datang ke sana, baik nggak ya? Bawa manfaat nggak? Kira-kira kalau saya nyampein ini, ngomong ini sama Bu Endang tersinggung nggak ya? Kira-kira kalau saya ini, itu ditimbang dulu. Itu namanya muhasabah, dievaluasi dulu. Udah datang duluan, udah nyablak duluan, udah nyampe duluan. Baru ngomong. Kenapa Bu? Kadang-kadang ada banyak orang ini, terserah deh dia mau ngomong apa, dia benci sama aku gak apa-apa, yang penting niatku baik. Suka gitu kan? Padahal kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai ambil batu-batu Allahu Akbar gitu. Niatnya baik, tapi caranya kalau lu kalau itu maju dong sekali-kali lo udah umur segini niatnya baik tapi menyinggung. Nah itu yang saya bilang caranya harus baik. Ini kadang-kadang dilupain sama pengajar daerah sana sih, bukan di sini. Kalau sini baik-baik semua. Ya Allah. Nah, yang kedua muhasabah setelah beramal. Nah ini yang sering kita jalankan ya. Mencatat amal yang baik untuk disyukuri. Maksudnya apa ya Bu? Ya, setelah beramal kita catat Bu, kita catat apakah ini amalan yang baik yang diterima sama Allah. Syukuri, kita bisa beramal karena memang udah diizinin sama Allah. Disediakan tempat sama Bu Endang karena Allah yang izinin. Kalau di daerah Alhamdulillah banjir misalnya atau ada pohon tumbang kan udah diizinin sama Allah. Ini Allah cuaca cerah gitu bagus, bersyukur kita. Alhamdulillah bisa ngaji dan udara cerah, gak ada kemacetan. Saya tadi setengah 10 sudah datang, cuma separkir aja. Karena takut kalau udah datang duluan orang belum ada. Ya Allah. Yang kedua Bu, mengoreksi amal yang cacat untuk diperbaiki. Amal yang cacat itu gini Bu, amal yang cacat itu ada ibadah-ibadah yang kita lakukan tapi enggak memenuhi standar. Nah, kalau kita pakai tabung gas aja ada standarnya, pakai helm ada standarnya, ibadah apa lagi? Kalau kita sholat, rukunnya udah terpenuhi belum? Syaratnya udah terpenuhi belum? Gitu. Wudunya udah bener belum? Kalau wudunya nggak bener, sholatnya udah pasti nggak bukan. Ibu udah belajar fikih kan? Udah, alhamdulillah. Jangan bilang enggak loh. Nanti saya tanyain. Ya, jadi kalau masih belum terpenuhi, belajar lagi, belajar. Karena ilmu itu menjadi syarat diterimanya amalan kita. Lu bayangin Bu, ada orang yang 60 tahun sholat, tapi nggak ada satu rakaat pun sholatnya yang diterima sama Allah. Alhamdulillah, ada, dan terus cerita itu. Iya kan, ada juga seorang pemuda datang gitu ke masjid. Kata Rasul, sholat lagi. Fa inna kalam tusalli. Sholat lagi, sholat terus, sebenarnya belum sholat. Diulang lagi, lihat. Gimana Rasul? Belum, kamu belum sholat. Diulang udah 3 kali, akhirnya bingung. Gimana dong sholatnya? Yang benar tuh kayak apa? Ternyata ya dia nggak sempurna, rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, nggak tumanina. Kalau sholat itu kan harus tumanina ya. Mereka ruku aja kan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sempurna dulu selesai. Baru Allahu Akbar. Nah, kalau itu namanya cuma ternyata orang tadi Bu nggak tumanina begitu kayak ayat apa
jagung gitu. Andai ada Rasulullah dan kita sholat, kira-kira komentar beliau apa ya Bu? Kenapa jadi merenung gitu ya Bu? Kira-kira, oh Bu Endang udah bagus sholatnya. Bu Kumala udah bagus, saya mungkin yang belum bagus, misalnya ngajar doang. Ya, Anda tadi mau ngoreksi amal. Yang ketiga, menyesali maksiat dan bergegas bertobat. Jadi orang-orang yang bermuhasabah setelah melakukan ibadah, itu kalau melakukan kesalahan bilang istighfar gitu. Kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha menerima taubat. Boleh guys? Baik, kita lanjutkan. Nih Bu, kenapa muhasabah itu harusnya tiap hari? Bahkan tadi saya sebutkan, bahkan di setiap hembusan nafas kita seharusnya evaluasi ke dalam diri kita. Mengapa kita perlu muhasabah setiap hari? Hati itu seperti kaca, Bu. Kaca, ibu punya kaca setiap hari dihilang nggak? Punya lantai setiap hari disapu, diempel nggak? Kebayang kalau 1 bulan aja Bu nggak dibersihin, apa yang terjadi? Kotor, nggak enak banget gitu. Nih nginjeknya nggak enak. Bulan semuanya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah hati, jagalah hati, cahaya. Ada yang insani, ada yang ilahi. Ya Allah, hati seperti kaca, ya. Jadi harus dibersihin terus hati itu supaya nggak kotor. Kalau udah ada titik satu nggak dibersihin, numpuk lagi buang itu kalau ada maksiat di dalam hati kita ini ada titik-titik Bu. Oh udah banyak banget jadi satu titiknya jadi gede kayak buntut kuali nggak bisa dibersihin Bu, nggak bisa. Hanya ada sedikit, ada sedikit dibersihin. Ya. Yang kedua supaya kita bisa menjaga konsistensi iman. Maksudnya apa nih Bu? Kita kayak jadi hati-hati, kita jadi kayak mikir kalau mau melakukan sesuatu, kalau mau mengatakan sesuatu tuh mikir dulu gitu nanti soalnya takut salah. Rasulullah SAW yang terjaga dari dosa, nggak punya dosa, dijamin masuk surga aja, istighfarnya sehari berapa kali? 70 kali sampai 100. Padahal beliau nggak mau dosa. Nah, itu kalau istighfar berapa kali? Berapa kali? 1000? Oh, tiap sholat kali 5 ya. Pada saat sholat aja ya. Masya Allah, Masya Allah. Wih, keren ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang ketiga bisa mencegah diri kita dari dosa ya. Dosa itu Bu, kalau kita mau tahu sinyalnya kita nih lagi berbuat dosa, ada sinyalnya Bu. Kalau alarm itu gitu, ada alarmnya. Hati kita juga bisa didetek kalau kita lagi punya dosa. Deg-degan, apa lagi Bu? Iya saya mau sering kayak gitu aja jawabannya. Apa Bu? Gelisah, apa lagi? Hah? Ada perasaan takut, khawatir. Apalagi Bu? Apalagi Bu? Kira-kira Bu? Kayaknya kalau ibadah tuh agak kadang-kadang males, baca Quran belum juga 2 baris sudah ngantuk. Hati-hati, itu sinyal Bu, itu sinyal, jangan didiemin. Sinyal ya. Terus kayak gampang emosi gitu, bawaannya pengen marah. Hati-hati, hati kita lagi sakit. Hati kita lagi sakit. Nah, makanya supaya terhindar
Cepat-cepat istighfar, muhasabah ya Allah, pernah apa ya? Kan Rasul bilang lah, untuk falakal jannah. Kalau kamu mau masuk surga, jangan suka marah-marah. Ada yang bilang gini, Bu, saya sih nggak marah-marah, udah bawaan. Orang Sumatera, Sumatera Utara. Ya Bu, culture. Padahal bisa dirubah nggak sih Bu? Culture. Bisa Bu, bisa. Dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Bisa itu, bisa. Ada kitab khususnya ya Bu, kelemah lembutan. Lalu membuat diri kita tidak sombong atau takabur. Kenapa demikian Bu? Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini adalah atas rahmat Allah. Kita bisa melakukan ibadah ini karena atas izin Allah. Kita sehat, bisa datang ke sini, bisa sholat malam, bisa baca Quran. Semuanya kan karena diizinin sama Allah Bu. Iya, tiba-tiba mata kita sakit merah nggak bisa baca Quran. Berarti kita nggak lagi diizinin sama Allah. Tiba-tiba dengkul, oh, mungkin tentunya ya usia-usia segini biasanya dengkul ya Bu ya. Dengkul nggak bisa jalan, nggak bisa datang ke tempatnya Bu Endang. Semuanya Allah yang izinkan. Jadi nggak bikin kita sombong. Lalu muhasabah bisa membuat kita memanfaatkan waktu dengan baik. Maksudnya apa nih Bu? Maksudnya apa nih? Jadi dengan muhasabah, kayak kita tuh diingetin untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan Bu, Allah itu kan bersumpah di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Terus langsung bisa giliran ayat surat pendek hafal semua. Mohon dimaklumi, enggak, saya tidak sedang ini kok, saya cuma ngomong aja. itu bahkan kata Imam Syafi'i gini, andai Al-Quran itu nggak turun kecuali surat ini, kecuali Al-Asr, maka itu udah mencukupi kita semua. Dahsyat gak? Ibu-ibu pernah tadabbur surat Al-Asr belum? Bagaimana Allah bersumpah dengan waktu? Kata Allah, rugi semua manusia itu kecuali beramal soleh, yang melakukan kebaikan, yang sabar. Masa kata Imam Syafi'i, kok Al-Quran nggak turun, cukup surat ini aja udah mencukupi? Berarti kan penting banget ya. Nah, Ibu tambahin materinya nanti sama Ustaz atau Ustazah yang lain. Tadabbur Quran. Ya Allah Bu, satu ayat aja udah bikin kita, ya Allah, ya Allah, gitu. Yang tadabbur Al-Quran. Yang selanjutnya, ajal tidak menunggu tuntutan. Tadi kata Ibu, ajal itu nggak nunggu kita Bu, ya nggak? Kita nanti yang akan datang, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ajal nggak mungkin bisa dihindari. Jadi kalau kita punya plan banyak tuh, kita nggak tahu. Memang kita bisa ngejalanin semuanya. Mudah-mudahan bisa ya. Tuhan ini mau ngobrol, insya Allah kita doakan dari sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kata Imam Al-Ghazali, muhasabah itu menghasilkan 4 rasa. Tuh, kalau ibu udah muhasabah, di dalam hatinya udah evaluasi terus. Ini yang akan tumbuh di dalam hati kita. Yang pertama, rasa takut, khauf. Kenapa Bu? Kenapa rasa takut? Iya, khawatir nanti amalan kita nggak diterima, hisab kita berat, itu takut banget. Yang kedua, harap, roja,
Setiap waktu kita tuh masih ngarep-ngarep semoga Allah ampuni semua dosa kita, semoga Allah terima amalan-amalan kita, optimislah gitu, tahu sadar bahwa Allah Maha penerima taubat. Ya, harus seimbang tapi Bu antara takut sama roja, khuf sama roja, takut sama harap itu harus seimbang. Yang ketiga malu, haya, malu sama Allah. Kalau kita banyak lalai, iya, banyak lalai, iya, apa banyak tidak menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan, malu rasanya. Dikasih sama Allah segini, kita keluarnya segini. Yang ketiga, yang keempat adalah rasa syukur. Ini menimbulkan rasa syukur. Ya. Syukurnya gimana? Udah dikasih nikmat iman terutama. Kamu dikasih nikmat sehat, dikasih Islam, nikmat iman itu, ya Allah, itu kunci kita menuju surganya Allah. Kalau nggak ada iman, jangan harap ya. Baik, udah nggak ada lagi ya? Ini buah dari muhasabah. Ini dulu, kalau sudah ada buah dari muhasabah tadi, roja, khauf, syukur, sama haya. Nah ini buah dari muhasabah. Dengan muhasabah, dengan evaluasi, hati kita jadi lembut. Ya gimana nggak lembut? Orang kita jadi nggak sombong, ngomongnya nggak sembarangan. Sebelum ngomong mikir dulu, lama-lama hatinya jadi lembut. Mau dari Sumatera Utara, mau dari Aceh, hati lembut, nggak usah baper. Yang kedua, dosa yang langsung ditaubati. Yang ketiga ibadah terus menerus. Yang tadi saya bilang Bu, kalau kurang khusyuk, ayo kita tambah lagi ilmunya supaya bisa lebih khusyuk. Lalu sifat sombongnya yang tadi tuh udah terkikis. Orang kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa yang mau disombongin? Kita itu cuma diciptakan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq tuh alaq segumpal daging tuh. Kalau kita sadar kita cuma dari segumpal daging, apa yang bisa kita sombongin? Insya Allah nggak ada kan? Ya. Terus akan muncul keikhlasan. Kayak tadi yang saya bilang, kita urusin niat ini buat apa? Bukan buat dipuji sama manusia, tapi untuk dipuji sama Allah. Lalu terhindar dari kelalaian. Kita udah bisa manfaatin waktu yang kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Kita nggak tahu tiba-tiba gitu, nggak tahu. Dan terakhir mendekatkan diri pada Allah dengan muhasabah. Insya Allah. Masih ada kan? Habis? Sekarang kita refleksi karena waktunya udah nggak banyak ya. Sayang ya waktunya. Nah, saya senang bicara. Dulu biasanya saya kalau habis tausiah suka kasih refleksi. Sama ibu semua, refleksi itu apa ya? Mengukur keberadaan kita di hadapan Allah. Merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama kita ada di dunia. Mudah-mudahan dengan refleksi kita jadi aware dengan diri kita sendiri. Kemudian, baik ibu sekalian, yuk kita coba tenangkan hati, kita fokuskan pada refleksi kita hari ini. Tarik nafas perlahan, tarik nafasnya, lalu lepaskan. Boleh sekali lagi ibu, tarik nafas perlahan, kosongkan hatinya, kosongkan pikirannya, hilangkan dulu urusan-urusan yang ada di rumah, urusan-urusan yang ada di luar sana, lepaskan perlahan. Tarik nafas, lalu bisikan dengan lembut ke dalam diri kita. Dulu, di usia muda, kita sering berkata, nantilah, kau masih banyak waktu, saya masih muda, tapi sekarang
Setiap tahun terasa seperti sebulan. Setiap bulan seperti terasa seminggu. Setiap minggu rasanya seperti sehari. Seperti Allah sedang berkata kepada kita, ayo hambaku, manfaatkan sisa umurmu sebelum aku memanggilmu pulang. Pulang kepadaku nanti. Dulu mungkin kita pernah marah besar. Dulu mungkin kita pernah menyimpan kecewa. Dulu mungkin kita pernah merasa sulit memaafkan kesalahan orang yang merasa kita dizolimi oleh orang lain. Tapi sekarang seiring dengan bertambahnya usia, kita mulai sadar bahwa menyimpan luka hanya menyakiti diri kita sendiri. Bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak sempat meminta maaf kepada kita. Dan bahkan mungkin kita pun punya banyak salah kepada orang lain. Kalaupun ada, segera hampiri orang itu dan minta maaf. Sebelum ada nanti balasan di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memohon kepada Allah agar kita diberi hati yang bersih sebelum kita datang dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami tahu selama hidup banyak sekali nikmat yang sudah kami terima. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat keselamatan, nikmat diberi usia yang panjang. Tapi kadang-kadang saat sehat kami lupa bersyukur. Saat kuat kami lupa beribadah. Saat mampu kami menunda kebaikan. Dan saat banyak waktu kami mengisinya dengan urusan dunia yang tidak pernah putus. Ya Allah, namun Engkau Maha memberi, tetap memberi dan memberi tanpa henti. Sekarang ketika umur kami makin matang, barulah hati kami berbisik, betapa baiknya Engkau ya Allah. Padahal kami sering lupa dan lalai kepadamu. Mari kita tanyakan dengan lembut ke dalam diri kita. Jika malam ini adalah malam terakhir, waktu terakhir yang Allah berikan kepada kita, apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita siapkan? Amalan apa yang bisa kita andalkan? Betapa banyak ibadah yang kita lakukan dengan tergesa-gesa. Betapa banyak hari yang lewat tanpa mengingat Allah dengan sungguh-sungguh. Betapa banyak waktu menghadap Allah lewat sholat, tapi hati kami tidak hadir. Tapi Engkau masih terus memberikan kepada kami kesempatan untuk mendekat dan menghadap kepada-Mu. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami sudah hidup lama di dunia ini. Tapi sedikit sekali yang kami bawa untuk pulang menghadap-Mu nanti. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Engkau yang membolak-balikan hati kami, ya Allah. Engkau yang menggenggam usia kami. Engkau yang mengetahui segala kelemahan kami. Kami lalai, ya Allah. Hidup kami lalai. Hidup kami lengah. Maafkan, ya Allah, ya Afu. Ampuni, ya Allah, ya Ghafar. Terimalah tobat kami, ya Tawwab. Jika hati kami keras, maka lembutkan hati kami, ya Allah. Karena Engkau Maha Lembut. Jika lisan kami setelah menyakiti, maka bersihkan, ya Allah. Jika amal kami masih kurang, maka mampukan kami untuk mencukupkan amal kami. Jadikan, ya Rabb, sisa umur kami sebagai sisa umur yang penuh dengan taubat, penuh ibadah, penuh kebaikan. Ya Rabb, jika suatu saat ajal menjemput kami, maka mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
akhirat kami semua ya Allah dengan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikan muhasabah kami muhasabah yang Engkau terima, dan setiap apa yang kami lakukan menjadi amalan terbaik, amalan yang Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami dari api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan muhasabah yang singkat bisa membuat kita terus beramal sebelum suatu saat ajal menjemput kita, dan waktu yang sudah Allah berikan sudah selesai, sudah habis. Nah, selanjutnya kita doa atau tanya jawab. Boleh silakan. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Disampaikan Ustazah, jadi apakah dalam bersama itu berada dari hati? Tidak, jadi kan Ustazah sampaikan bahwa kita tuh ada hal ya sesuatu itu kita rasanya hilang. Hal ini berlaku untuk orang-orang beriman saja atau semua untuk kaum manusia? Ya. Kita kumpulkan dulu atau gimana? Atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Baik. Muhasabah adalah ibadah hati, betul. Itu termasuk dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Ya. Ada juga kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain, itu meletakkan muhasabah dalam satu tema besar. Ya. Karena memang hati ini urusannya berat, Ibu. Kan kata Rasul, kalau hati seseorang baik, maka semua ibadahnya akan jadi baik. Tapi kalau hatinya buruk, semuanya akan buruk. Apa yang Ibu ucapkan, apa yang Ibu lakukan, sumbernya dari mana? Hati, dari kolbu. Kan Ibu udah nyanyi tadi, jagalah hati dari kolbu. Makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena jika hati buruk, maka buruk semua. Jadi hati ini buruk. Sebetulnya basicnya hati kita ini semuanya baik. Tapi di samping hati ada namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang kadang-kadang membuat kita tuh kayak membenar-benarkan perbuatan yang udah jelas-jelas buruk gitu. Dibisik-bisikin jadi, wajar banget kamu marah, wajar banget. Iya, soalnya keterlaluan udah beberapa kali nyakitin kamu. Jadi kayak membenarkan, padahal itu hawa nafsu. Gak apa-apa lah, sekali-sekali gak ngaji. Oh, kamu udah sering ngaji juga. Kamu kan punya kesibukan lain. Kamu juga kan nafkah, kamu kerja. Seolah-olah benar itu yang gawat itu. Padahal hati kita tuh sebenarnya udah bersih. Tapi beratnya ke hawa nafsu. Tapi memang Allah yang mengilhamkan ya, mengenai fa'alhamaha fujuraha
Wah, kamu boleh memilih mau yang jelek, yang jujur, atau yang takwa. Jadi kita itu nggak dikendaliin kalau masalah pilihan sama Allah, dilepasin aja. Kamu pilih yang mana? Jadi jangan sekali bilang udah dikendali sama Allah. Emang iya, bahkan Kemala, Bu Endang berada di surga atau neraka, udah ada catatannya, udah tahu. Bu Kemala ada di surga atau Bu Endang ada di surga, udah ada semua. Ada pertanyaan gini, kalau udah tahu tempatnya di situ, ngapain kita beramal? Ngapain kita ibadah? Ada nggak Bu pertanyaan kayak gitu? Enggak ya, malu ya. Tuh. Apa yang Ibu lakukan adalah cermin kemana nanti Ibu akan menuju. Kalau di pengajian ini, ya udah jelas lah, menujunya ke surga. Iya kan? Itu yang menentukan Bu. Jadi dilihat aja nanti. Kalau arahnya agak-agak miring-miring gitu, ya udah berarti arahnya ke neraka. Kalau arah ke sini, ya Allah, udah insya Allah ke surga. Surga semua, amin. Pertanyaan kedua apa tadi? Ya, ya betul. Nah ibu-ibu, kalau ini adalah hidayah yang mutlak milik Allah. Allah yang memberikan hidayah, yang memasukkan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Banyak penghuni lapas, banyak pengguna narkoba, bahkan dalam hadis ada yang membunuh, gitu. Tapi dapat hidayah sama Allah, ini jadi anugerah. Kan Bu, banyak ya maaf artis-artis yang tadinya ya Allah, tapi di akhir hayatnya tobat. Nah, tobat itu yang menyebabkan dia akan masuk ke surga. Tapi memang orang-orang yang beriman lebih kuat sinyalnya, cepat banget. Astagfirullah, baru ngomong dikit aja, astagfirullah. Gitu. Cepat banget, itu kayak dibimbing. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia berbicara seolah dengan pisahnya Allah. Dia melihat seperti pandangan Allah. Jadi kayak gitu terus sama Allah. Itu orang-orang yang beriman yang lebih tajam lagi. Ibu-ibu juga kan di sini kayaknya memandangnya juga seperti pandangan Allah, berbicara pandangan bahwa lisannya Allah. Ya Allah, berarti kalau berbicara yang masih melantur sana sini masih belum dekat sama Allah atau masih ada ketakutan? Karena kata Allah gini, Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman kayak ibu-ibu gini, ya dekat sama Allah, gak ada takutnya Bu, kecuali sama Allah. Gak takut, gak sedih, gak khawatir. Nanti aku sendirian, gak ada anak, gak ada cucu, gak ada suami. Orang yang beriman gak pernah takut. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah. Gak perlu takut nanti saya makan apa, udah gak punya penghasilan, gak pensiun. Ya Allah yang kasih rezeki Allah. Gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran, gak ada sedih hati. Nah, ibu masih ada nggak di sini yang bersedih? Kalau saya lihat wajahnya sih, senyumnya ikhlas. Udah ya Bu, kita naikin, upgrade ya, upgrade sekarang nggak ada takut, nggak ada khawatir, nggak ada sedih hati. Itu ya Bu. Ya. Iya, iya, iya. Sama Ibu, sama. Khauf itu takut pada, tadi udah dijawab sama Bu Kemala. Takut sama azab Allah, takut dosa Allah. Takut kalau nggak diterima amalan-amalan yang kita lakukan karena ada riaknya gitu. Duh, takut banget. Saya nggak tahu ya berapa banyak amalan saya diterima sama Allah. Nggak tahu Bu. Kalau saya datang ke sini cuma pengen kenalan sama Bu Hani atau Bu Kemala atau Bu Endang, nggak dapat saya amalan dari sini, dari doa ini, ya Allah, gitu. Jadi
takut terus gitu, takut. Itu insya Allah yang Allah tanamkan kalau kita banyak muhasabah. Silahkan Brenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdamai dengan diri sendiri. Wah, ini psikologi banget ya. Bisa juga Ibu, karena itu kan menyangkut hati juga ya. Ya, jadi kita ini nggak lepas dari hati, dari perasaan, ya enggak? Kan tadi saya awali dengan perjalanan hidup kita kan suka, duka, senang, gembira, takut, berani, rezeki, kemiskinan, kebahagiaan, semua kita jalani. Jadi kalau kita sudah bisa berdamai dengan hati itu kan banget. Bahasa psikologinya kita nerima kita nerima apa yang sudah Allah berikan. Masuk muhasabah juga kita nerima. Kalau kita sudah percaya pada takdir Allah, nggak akan ada kekhawatiran, pasti tenang banget. Cuman kan ada 3 kuncinya kan Bu. 1 doa, 2 ikhtiar, 3 tawakal. Pegang ini. Kita udah doa, misalnya, wah hari ini mau ngaji di tempatnya Bu Endang. Usaha dong, diri sendiri atau di atas sopir. Yang kedua doa, ya Allah, jadikan apa yang akan aku lakukan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Habis itu pergi deh, di pinggir jalan banyak gembos, banyak kempes atau ada pohon yang halangin yang tumbang. Tawakal. Udah dicatat sama Allah sebagai pahala. Iya, udah dicatat Bu. Jadi jangan sampai ngedumel. Tuh kan, ini pohon lagi bisa tumbang sih pohon ini. Ini udah lama sih, kenapa nggak dari dulu? Ini ditebang, wow, baca gitu. Nanti dia nggak tahu. Sakit juga begitu. Kalau kita sakit, dulu 3 aja. 1, kita doa sama Allah, ya Allah, berikan kesembuhan. Angkat penyakit. Kalaupun tidak, pasti Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Yang kedua, biar berobat dong. Berobat. Kalau masih tidak tawakal sama Allah, pasti Allah udah siapkan yang terbaik, yang lebih dahsyat, yang lebih keren, best of the best pokoknya. Tapi harus ada tawakal itu. Udah tawakal ringan banget. Apapun yang kita lakukan itu keren, akan diterima. Itu Ibu Endang. Ya, alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah atas apa yang sudah Allah anugerahkan, mau baik mau buruk. Kalau saya, alhamdulillahnya Allah dikasih sesuatu. Alhamdulillah dikasih banyak, alhamdulillahnya naik oktavnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Giliran gak dikasih. Allah, benar-benar ini. Itu alhamdulillahnya itu dalam kondisi yang menyenangkan kita maupun dalam kondisi nggak menyenangkan kita. Allah, bahkan Bu, ulama itu kalau dikasih sakit dia bilang alhamdulillah ya Allah, gugur lagi dosa-dosaku. Alhamdulillah ya Allah, udah rilis semua apa yang sudah aku lakukan. Keburukan hilang semua ya Allah. Sampai satu saat aku akan menghadapmu dalam keadaan suci gak punya dosa. Ya nikmat tuh. Ya Allah. Tinggi banget. Itu tinggi banget. Alhamdulillah. Dan kita akan disiapkan sebuah surga namanya Baitul Hamd. Khusus untuk orang-orang yang banyak banget mencapai minta doa sama yang sakit. Iya. Tapi Ibu lihat kondisi yang sakit Ibu.
lagi sakit parah, doain saya dong, doain saya. Bisa Bu, makanya dalam Bu, ada kajian adab nggak? Kajian adab, ada menjenguk orang sakit, ada berbicara, ada tersenyum, itu kajian adab keren. Jadi ada menjenguk orang sakit Bu. Satu, harus izin dulu, nggak boleh surprise. Sidak nggak boleh, izin dulu. Lihat kondisinya boleh nggak. Yang kedua, jangan lama-lama. Di kamar yang sakit malah untuk arisan. Malah foto-foto, selfie-selfie gitu. Dan kita yang jelek, ulang gitu. Itu saya dulu, saya banget gitu. Terus yang ketiga, doakan. Kita dulu yang doain, baru minta doa. Tuh, dulu di sebelah kanannya yang sakit. Misalnya saya sakit misalnya. Bu Ella di sebelah saya. Bisikan. Sabar doa. Allah sudah menyiapkan hadiah yang banyak, yang bagus. Meskipun ya yang punya sakit bilang kali, iya gue udah sabar. Tapi kata-kata itu yang paling pantas kita ucapkan sabar. Iya. Kalau memungkinkan, kan kita kalau masih anak kecil ya kita atau kita yang kedua yang selanjutnya Bu, doakan. Dulu kalau ngedoain pakai apa? Pakai ayat atau cara apa? Al-Fatihah. Caranya gini. Ya, Insya Allah. Ya, kita sentuh bagian yang sakit sambil membaca surat Al-Fatihah. Atau ya ada juga Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi min syarri ma ajidu wa hadiru. Berapa kali Bu? 7, kurang-kurangin. Bismillahnya 3 kali, a'udzu billahnya 7 kali. Itu sembuh, beneran. Ya, jadi terus Masya Allah. Iya, luar biasa. Tapi syaratnya Bu, ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya? Oh ya, 1 yakin, 2 Al-Fatihahnya harus fasih. Harus fasih. Ayo, udah fasih belum Al-Fatihahnya? Ayo latihan sekarang, yuk. Saya dengar dulu ya. Saya dengar, yuk.